dipersembahkan oleh didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di live event Debat Capres 2024. Debat sudah selesai, Zil. Tapi situasi di Grand Studio saat ini masih meriah, masih panas. Gimana Bapak Ibu, seru gak debatnya? Oke. Kayaknya kita perlu tes suara masing-masing Boleh, pendukung kita nih, tes Zil, ya. dulu dari mana dulu nih? Dari pendukung 01 mana suaranya? Oke. Baik. Berikutnya pendukung 02 mana suaranya? 02. Dan juga dari pendukung 03. Oke, baik. Baik, harap tenang. Nanti kita kasih waktu lagi ya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Oke. Kita bergabung lagi ke JCC Kita bergabung Senayan. lagi ke JCC. Kita masih menantikan konferensi pers dari masing-masing paslon. Iya. Harap tenang, nanti kita kasih waktu lagi. Tenang, Karena Bapak nanti Ibu. Baik. masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk menggelar konferensi pers. Baik. Dan sambil menunggu, Reza, kita Iya. juga akan langsung menghubungi rekan kita yang sudah ada di JCC untuk memantau Iya. bagaimana setelah debat, Iya. apa saja agenda yang berlangsung di sana, Valeri. Sudah ada Valeri Budianto. Boleh Valeri, diulas? silakan dengan laporan Anda. Ya, Zilvia dan juga Reza, debat kelima Pilpres baru saja selesai dan saat ini kita sedang sama-sama menantikan konferensi pers yang akan segera dilakukan, dan informasi yang kami dapatkan pihak yang akan pertama kali melangsungkan konferensi pers adalah paslon nomor urut 2 Prabowo dan juga Gibran. Situasi saat ini di JCC sudah sangat meriah karena pendukung sudah diperbolehkan untuk lebih mendekat ke arah pintu masuk dari drop off paslon, sehingga kita bisa mendengar juga keriuhan yang terjadi di sini, baik itu dari paslon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, seluruhnya pendukungnya sangat meriah. Dan kalau kita melihat dari jumlah massa yang hadir ini jauh lebih banyak, jauh lebih ramai dibandingkan debat-debat sebelumnya, mengingat hari ini adalah debat terakhir. Nah, kalau misalnya tadi kita melihat berjalannya debat berlangsung selama 6 segmen, untuk tema debat kali ini membahas terkait dengan kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, kemudian inklusi, dan juga subtemanya ada membahas terkait dengan pendidikan, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan juga kebudayaan. Tadi kita melihat bagaimana ketiga paslon menyampaikan visi misinya yang diawali dengan pemaparan visi misi program kerja oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang pada intinya menyatakan bahwa strategi untuk dapat mentransformasi bangsa, memajukan bangsa ini adalah salah satunya dengan memperbaiki kualitas hidup. Jadi memang kalau kita melihat dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Prabowo Subianto selama debat, banyak yang membahas terkait bagaimana memperbaiki kualitas hidup, yaitu pemberian gizi bagi ibu sejak dari kandungan. Ketika anaknya sedang berada di kandungan sangat penting karena itu adalah akar sebelum nantinya bisa dapat memperbaiki kualitas hidup manusia ke depannya. Nah, kalau misalnya untuk Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, ia menyatakan bahwa cara untuk supaya bisa membangun Indonesia yang beradab ada 3 poin yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah digitalisasi. Kita melihat bagaimana pemaparannya sepanjang debat, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para panelis. Di setiap subtema pertanyaannya memang pada dasarnya jawaban dari Ganjar Pranowo menitik beratkan kepada ketiga poin ini, pendidikan, kesehatan, dan juga digitalisasi. Dan salah satu hal yang cukup menarik juga yang dibawa oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, mulai dari pemaparan misi di awal dan juga penutupan closing statement adalah terkait bagaimana seharusnya pejabat pemerintah itu harus terhindar dari adanya konflik kepentingan. Kita juga bisa dilihat dari berjalannya debat, bahkan di closing statement dia juga menyatakan tidak boleh ada pejabat yang berbenturan dengan konflik kepentingan untuk menciptakan bagaimana agar Indonesia dapat beradab ke depannya. Sedangkan untuk
paslon nomor urut 1, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan di awal visi misinya bahwa yang dititik beratkan terkait dengan subtema ini adalah bagaimana untuk menghindari atau menghilangkan ketimpangan yang ada di negara ini dan harus menciptakan kesejahteraan bagi semua golongan. Bagaimana cara menciptakan kesejahteraan bagi semua golongan, mulai dari perbaikan misalnya dari pendidikan, kemudian juga ada isu perempuan, isu bansos, dan juga lain sebagainya, karena itu adalah dasar. Apabila ada ketimpangan, maka tidak mungkin bisa mencapai keadilan di masyarakat. Dan juga tadi salah satu tindakan yang cukup menarik dilakukan oleh Anies Baswedan begitu ia memulai visi misi program kerjanya, pemaparannya di awal pertama kali adalah ia menggunakan bahasa isyarat yang kalau misalnya bisa diartikan bahwa artinya adalah waktunya untuk perubahan. Kita sama-sama nantikan karena sepertinya saat ini Prabowo dan juga Gibran sedang menuju ke konferensi pers akan menyampaikan apa saja hal-hal yang patut disampaikan mengingat ini adalah debat terakhir dan 10 hari lagi sudah masuk dalam masa pemilu. Dan kalau kita lihat tadi di closing statementnya Prabowo dan juga Gibran ini sempat meminta maaf apabila dalam berjalannya kampanye pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat Presiden dan Wakil Presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One, Antv, Net TV, semua rekan-rekan pers, panitia, TNI Polri yang bertugas mengamankan. Terima kasih. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat Indonesia. Tadi saya mengatakan, saya menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah saudara-saudara kita sendiri, sama-sama anak Indonesia, dan marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Semua sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. Selamat. Ya Pak, sukses Pak. Siap. Selamat. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Pak, tanggal 8 udah siap Pak. Coba wawancara Mas Wapres dulu, Mas Wapres.
Ya Zilvia dan juga Resa, kita baru saja sama-sama menyaksikan konferensi pers usai debat yang diutarakan oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Visual saat ini adalah kita melihat rombongan dari paslon nomor urut 02 yang bersama-sama kembali menuju kediamannya, ada yang langsung menuju ke lokasi kampanye lainnya maupun ke tempat lainnya. Tadi kita melihat cukup banyak pendukung yang dibawa oleh paslon nomor urut 2, ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian juga ada Menteri Investasi, kemudian Bahlil, dan juga ada sejumlah pihak lainnya, sejumlah influencer juga banyak yang hadir. Kita juga melihat kehadiran dari AHY, kemudian ini yang sedang lewat adalah Nusron Wahid, dan kalau misalnya kita bisa melihat salah satu hal yang cukup menonjol disampaikan dalam konferensi pers usai debat adalah Prabowo ini kembali menekankan bagaimana cara atau strategi untuk bisa melakukan transformasi bangsa untuk meningkatkan kemakmuran manusia Indonesia. Yaitu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup, misalnya dengan memberikan makanan yang bergizi dan juga memberikan pendidikan, akomodasi dana pendidikan agar bagaimana anak-anak, ibu dapat seluruhnya sekolah sampai dewasa dan akhirnya bisa memperbaiki kualitas hidup. Dan juga hal yang tadi cukup menarik karena biasanya kalau dalam konferensi pers memang wartawan ini diberikan sesi untuk dapat melakukan tanya jawab. Namun seperti debat-debat sebelumnya pada konferensi pers, Prabowo Subianto juga menolak untuk melakukan sesi tanya jawab dan langsung pulang, langsung keluar dari arena debat di JCC Senayan. Informasi yang kami dapatkan yang akan melangsungkan konferensi pers setelah ini adalah paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Zilvia dan juga Resa, kita sama-sama lihat bagaimana berlangsungnya konferensi pers setelah ini. Terima kasih rekan Valeri Budiarto yang melaporkan langsung dari JCC. Resa dan pemirsa, baru saja kita saksikan tadi konferensi pers dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tadi Prabowo kembali menegaskan bahwa ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dari mulai penyelenggara, kemudian juga meminta maaf, sekali lagi menegaskan meminta maaf kepada paslon 1 dan paslon 3 apabila selama dalam masa kampanye ada kata-kata atau situasi yang panas, tapi Prabowo menegaskan bahwa ia yakin bahwa paslon 1 dan paslon 3 sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk Indonesia. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.